Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, memberi damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah, memberkati akan pelayanan Ibu Gembala, dan berkati putra putri cucu, menantunya serta cicitnya. Terima kasih Bapak, syukuran, terima kasih. Berkati semua jemaat yang hadir pada saat ini. Haleluya, syukuran, terima kasih. Tuhan, kini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, pimpin kami senantiasa sampai akhirnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ujian bersama, silakan.
lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan Tuhan. Kau bersama dan selamatku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah menikmati setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada jemaat-Mu saat ini, Bapak sampaikan dengan sukacita, sehingga kami boleh bersukacita juga untuk menerima segala firman-Mu. Apa yang tertabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau merindukan jemaat-Mu semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari semakin mengenal, ngerti akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang Bapak mau sampaikan boleh nyata pada saat ini. Bagi kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaatnya di Kolose, dia berkata, dan dalam segala perkara, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan Allah pencipta kita. Dan itu biarlah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam setiap akhir doa kita peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu nama berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, dan kita akan aminkan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Amin. Silakan duduk balik. Peristiwa ini terjadi karena pada saat itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bait suci. Dan orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti firman, yang hafal ngontok tentang firman Tuhan, dan imam-imam kepala pada saat itu membawa seorang perempuan yang didapati berzina. Diseretlah perempuan ini, ditaruh di tengah-tengah di antara banyak orang yang datang di bait suci pada saat itu. Orang-orang ahli Farisi dan imam-imam pada saat itu ingin mencobai Tuhan. Apa sih yang akan dilakukan oleh orang yang bernama Tuhan Yesus ini? Karena dia pada saat itu adalah orang besar yang dikenal banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Namanya menjadi besar dan terkenal, sehingga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ingin mencobai dia. Pada saat itu hukum orang-orang, hukum Musa atau hukum orang-orang Yahudi, bahwa setiap orang yang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Hukumannya seperti itu. Dan mereka sudah bawa batu. Orang-orang yang mengikuti sama orang-orang membawa perempuan ini yang ditaruh tengah karena didapati berzina. Kalau zaman ini bisa dikatakan pelakor. Kalau katanya Titi Puspa itu kupu-kupu malam, ya. Kalau bisa dikatakan perempuan sundal, bisa dikatakan pelacur, bisa dikatakan hopeless, ya, murul, katakan banyak sekali sebutannya. Pada saat itu dihakimi oleh banyak orang.
apa pendapatmu? Pada saat itu Tuhan Yesus hanya duduk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi orang-orang Farisi mendesak Tuhan, apa Tuhan tindakanmu kalau ada seorang seperti ini? Maka Tuhan berdiri dan berkata, di antara kalian semua yang tidak pernah berbuat dosa harus lempar yang pertama, lempari perempuan ini dengan batu. Setelah itu Tuhan Yesus duduk lagi dan meneruskan menulis dengan jarinya di tanah. Pada saat itu kok sepi, tinggallah perempuan ini dan Tuhan Yesus. Satu persatu mulai dari yang tua pergi meninggalkan mereka. Karena mereka merasa, sopo sing gak dosa, lemparan dhisik dengan batu, hukum orang ini. Semua merasa berdosa, merasa tertuduh pada saat itu, sehingga mereka kelencing pelan-pelan mengundurkan diri, mengundurkan diri saat terakhir. Akhirnya tinggal perempuan ini dan Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus pada perempuan ini, di mana mereka? Sudah pergi Tuhan. Apakah tidak ada yang menghukum kamu? Dia dikatakan di sini, tidak ada Tuhan. Berarti perempuan ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, orang besar, orang yang terkenal. Dan perempuan yang melakukan perzinahan ini mengakui tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Betapa luar biasanya Allah kita. Perempuan ini menerima kasih karunia Allah. Pada saat dia berbuat dosa, pada saat orang lain membuli dia, orang lain mencerca, mencaci, bahkan ingin membunuh dia, merajam dengan batu. Tetapi Allah kita luar biasa. Minggu kemarin dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada anak ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perempuan ini menerima kasih karunia Allah pada saat itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu kasih karunia Allah yang luar biasa diberikan pada perempuan yang berdosa ini. Suatu pagi yang cerah seperti Dragon, suatu pagi yang cerah, di rumah saya kedatangan seorang perempuan. Perempuan ini berkata, di mana Mas Jo? Mas Jo itu bapak saya, namanya Bernardus Paijo. Dan pada saat itu perempuan berkata, di mana Mas Jo? Maka ibu saya, terjadilah perang Bratayuda yang luar biasa antara sang pelakor dengan istri saya, ibu saya. Seandainya ibu saya pada saat itu ada di tengah-tengah sidang menghakimi perempuan yang berzina ini, mungkin ibu saya ada di depan sendiri dan membawa batu segede gabang untuk melempari orang ini, karena dia merasakan sakit hati, merasakan sendiri bagaimana dia diselingkuhi oleh seorang suami, sehingga memiliki pelakor yang datang di rumah saya. Apa yang terjadi, saudara? Di situ yang menghakimi perempuan ini banyak sekali, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengenal kebenaran. Mereka merasa benar, mereka mengerti kebenaran sampai mencobai Tuhan kita Yesus. Kata Tuhan, orang-orang yang merasa benar itu Tuhan memberi perumpamaan. Ada dua orang yang datang berdoa di dalam bait suci. Satunya adalah orang Farisi, satunya adalah pemungut cukai. Dan orang Farisi ini berdoa dengan menengadahkan kepalanya, dia berkata dalam hati, ya Allahku, aku bersyukur padamu, karena aku bukan seperti orang-orang perampok, orang-orang yang lalim, orang-orang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa seperti pemungut cukai itu. Aku melakukan puasa seminggu 2 kali, mungkin Senin Kemis, ya. Aku melakukan perpuluhan, membayar perpuluhanku. Pada saat itu orang pemungut cukai jauh-jauh, lebih gak wani menengadahkan kepala
kepalanya dia berkata sambil memukul dirinya, "Ya Tuhan Allah kami, ampunilah dosaku. Aku orang yang berdosa, ampunilah dosaku," kata Tuhan. Maka pada saat orang ini pulang, yang dibenarkan adalah orang yang pemungut cukai ini yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Karena barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Tuhan sudah berikan itu, sehingga dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Kalian semua orang-orang yang percaya adalah ranting-rantingnya Tuhan." Ranting ini tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa asupan dari pokok anggur, tanpa nutrisi yang dikirim kepada dia oleh pokok anggur. Sehingga pada saat kita menerima kasih karunia Allah, Tuhan sudah menebus dosa kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena kita mengucap syukur, Tuhan memberikan semuanya kepada kita sampai berlebih-lebih. Kalau engkau tidak menempel pada pokok anggur, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi pada saat engkau tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan berbuah dan buahmu itu banyak. Walaupun melalui proses, engkau akan dibersihkan. Sakit memang, tetapi itu mendatangkan kasih karunia pada Allah. Engkau akan berbuah banyak, asalkan engkau melalui proses itu dengan berserah kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Yesaya, Nabi Yesaya, "Mari berperkara dengan aku tentang firman Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi sekalipun, akan diubah, akan menjadi seperti bulu domba, seperti salju putih. Walaupun itu seperti kain kesumba yang merah, akan diubah menjadi bulu domba, putih bersih." Karena Tuhan mengasihi orang-orang seperti kita, mengasihi orang-orang seperti orang-orang Sunda yang kita baca bersama-sama pada saat ini. Karena Tuhan berkata, ada suatu perumpamaan di mana ada dua orang anak. Yang pertama dikatakan, "Nah, lakukan ini, pergilah." Disuruh oleh ayahnya. Dia berkata, "Ya Bapak," tapi gak mudah-mudah, gak melakukan perintah bapaknya. Tapi anak yang kedua, "Nah, lakukan ini." Mau Bapak? Gak melakukan. Tapi setelah itu dia menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya ada suatu saat di mana seperti orang Farisi ini merasa benar, merasa bahwa aku sudah melakukan kebenaran, sehingga menghakimi perempuan yang berzina ini. Dan di situ pun ada orang seperti ibu saya yang merasa tersakiti, sehingga menghakimi orang, "Oh, rasa nongol yo, lek iso tak lempar batu sampai mati," karena merasa sakit hati. Ada yang melok-melok tok, rogo-rogo gedang, rogo-rogo gedang, melok-melok anu geruyuk, seperti pada saat demo itu kan, "Oh, itu sana ya diserbu," ikut-ikutan tok, melok-melok tok dibayar. Banyak motif yang datang, orang-orang yang ingin melempari perempuan ini dengan batu. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu bijaksana, langsung menuju sasaran kepada setiap orang yang datang. Siapa sih tak berdosa harus lempar orang. Siapa yang merasa suci lempar orang disini, lempari mereka. Tetapi orang-orang pun sadar diri bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tak suci. Menurut dia benar, tetapi belum tentu benar. Karena menurut dunia ini ada suatu slogan berkata, "Banyak jalan menuju neraka." Tetapi firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita ingin menuju ke surga, orang-orang dunia berusaha untuk menuju ke surga. Tetapi Tuhan berkata, "Loh, aku rela turun dari surga ke dunia yang akan
supaya kalian itu aku bawa ke surga. Udah saya miliki surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku lo jalani. Bukan melewati jembatan rambut dibelah 7, ya sopo sing iso mlaku umpat rambut wis tipis dibelah 7 bisa sampai ke surga. Macam-macam jalannya. Ada berpuasa, semedi, nggak makan ini, nggak makan itu, supaya sampai ke surga. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia memberikan itu secara cuma-cuma. Lah kalau Tuhan sudah memberikan semuanya ke surga, lo diberikan, nyawanya lo diberikan kepada kita. Vertikal Tuhan memberikan itu secara mutlak kepada kita, sampai kenyang, sampai sisa-sisa. Gak cukup secukupnya loh, tetapi sampai kenyang, sampai sisa-sisa. Kasihnya, pertolongannya, anugerahnya, semuanya, kesabarannya diberikan kepada kita, karena Dia adalah pokok anggur kita. Sehingga kita itu pada akhirnya sudah menerima kebaikan Tuhan itu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita pun harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu kepada kebenaran, kepada Allah kita. Kalau kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu hanya untuk berbuat dosa, lagi berbuat dosa lagi, kata Tuhan yang terakhir dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum kau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang harus ada pertobatan. Orang yang menerima kasih karunia Allah harus ada pertobatan, harus ada perubahan, karena kita sudah menerima berlimpah sampai berkelimpahan. Segalanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita. Pada saat kita menyerahkan anggota-anggota kita, setiap perkataan perbuatan kita hanya untuk Tuhan, maka kita buat Tuhan itu Bapa kita terlalu bangga. Seperti pada saat Tuhan di dalam persidangan ada iblis, semuanya datang, termasuk iblis. Dia berkata, "Hei iblis, apakah kamu lihat hamba-Ku Ayub, orang yang saleh dan jujur, di muka bumi ini tidak ada seperti hamba-Ku Ayub." Bangga Bapak ini kepada seorang yang bernama Ayub di muka bumi. Tuhan inginkan kita itu membanggakan Tuhan dengan apa? Kita serahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu mutlak dalam hidup kita, memimpin setiap perjalanan langkah kita. Walaupun sekali kita jatuh bangun dalam dosa, Tuhan berkata pada saat ini, jangan berbuat dosa lagi. Asalkan kau menyerahkan kedaulatan penuh hidup itu hanya kepada Tuhan. Kalau kau melayani, layanilah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kalau kau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kalau engkau sebagai suami, lakukan itu dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kalau engkau sebagai murid, sebagai pelajar, lakukan sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab hanya untuk Tuhan. Kalau engkau sebagai istri, lakukan dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan segala perkara hanya untuk Tuhan, maka mati pun itu adalah keuntungan bagi kita. Kita tidak takut mati, karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa sudah memberikan kepada kita, segalanya sudah diberikan. Apalagi surga, nyawanya sudah diberikan. Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Walau dari dahulu kala banyak orang yang berkata, nanti saya katanya Tuhan datang dari dahulu kala loh. Ini zaman akhir, kita tinggal, kita hidup di ujung-ujungnya zaman. Nanti Tuhan lo gak teko-teko. Ya, mana Tuhan gak datang-datang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Seringkali kita itu menganggap lalai, ini lalai, lupa. Tuhan gak pernah lupa saudara. Itu adalah kesabaran Tuhan, memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk berbalik dan bertobat. Kesabaran
kembali pada dosa yang harus kita tinggalkan. Tanggalkan semuanya itu. Berlarilah kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupmu dan saya. Sehingga kita tidak tertuduh oleh segala saksi-saksi yang mengelilingi kita. Karena kita adalah sebagai domba di tengah-tengah serigala. Seringkali orang itu mendakwa kita seperti perempuan yang berdosa ini. Oh, kamu salah. Oh, kamu melakukan ini salah. Oh, kamu itu harus benar. Seperti ini banyak orang yang mengkritik kita. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu kan mangsaku bagi serigala. Banyak saksi yang mengelilingi kita, melihat perbuatan, perkataan, melihat hidup kita. Apakah kita mencerminkan gambaran Allah kita? Di mana Tuhan menginginkan setiap hari, setiap saat ada pertobatan, setiap detik, setiap waktu ada pertobatan, buah dari pertobatan kita, sehingga kehidupan kita pada akhirnya sama dengan gambar kaliknya, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan menentukan kita segambar dengan Tuhan. Rencana yang semula harus disempurnakan melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam iman kita semakin hari semakin teguh. Lakukan semuanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun banyak orang yang mencaci kita, mengkritik kita, tapi seperti perempuan ini merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga dia bersyukur. Karena seperti cerita bahwa ada seorang yang membawa minyak yang begitu mahal untuk mengurapi Tuhan, sehingga ada yang mengkritik, lebih baik minyak itu dijual untuk membantu orang-orang miskin. Sebelum Tuhan ditangkap dan disalibkan, Tuhan berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi perempuan ini dengan perbuatannya, dia mengurapi aku, memberikan seluruh hartanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Perempuan ini mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kasih karunia Allah. Sebagai ucapan syukurnya, dia mempersembahkan hartanya yang dia miliki, walaupun nabung sedikit demi sedikit untuk membeli minyak yang mahal ini. Segala sesuatu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu harta, mungkin itu kepintaran, mungkin itu apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan, sekecil sekalipun. Mungkin itu doa-doa kita untuk sesama kita, perhatian kita, kebaikan kita, segalanya kita lakukan. Biarlah lakukan itu hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan membenci dosa, sangat benci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa seperti kita semuanya. Kita senantiasa harus belajar kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi karena benih ilahi ada di dalam kita. Senantiasa Tuhan pimpin melalui Roh Kudus-Nya supaya kehidupan kita semakin hari semakin dimurnikan oleh Allah kita. Karena Dia berkata, bulu yang patah terkulai pun aku tidak akan patahkan. Sumbu yang pudar nyala oleh menteri-menteri, kalau gemini Tuhan tidak akan padamkan. Karena Tuhan Allah yang penuh kasih, mengasihi saudara dan saya, dan harga itu sudah lunas dibayarnya di atas kayu salib. Tinggal kita, biarlah kita membanggakan Allah kita. Suatu saat kalau kita tidak berjaga-jaga, hidup di dalam dosa, jangan sampai ada ayat berkata, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Balik mengenai saudara pada hal-hal yang lama. Padahal Tuhan sudah memberikan hidup baru kepada kita. Kita tidak mengerjakan keselamatan kita santai-santai aja. Maka Tuhan tidak inginkan itu suatu saat apabila Tuhan datang. Kalau kita tidak bersiap sedia, seperti 5 gadis yang bodoh. Loh, minyak entek itu minyak disik. Yuk, mulai datang, pintu tertutup. Sehingga pada saat Dia datang, pintu sudah tertutup. Tuhan, bukankah kamu pintu? Tetapi Tuhan ini berkata dari dalam, aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian yang berbuat kejahatan.
Kenapa kamu tidak berjaga-jaga? Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Kamu tidak tahu kapan masanya datang. Kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Pergilah kamu, tidak perlu engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Dan firman ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, sehingga pada akhirnya hidup kita sampai kepada garis finish dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu biarlah perkataan yang keluar dari mulut Allah pada saat Dia menyambut kita, pada saat kita kembali kepada pemelihara jiwa kita, pemilik jiwa kita. Maka itu adalah kebanggaan bagi kita, karena kita dapat membanggakan Allah melalui apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Dalam kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka segala kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan kita di awan-awan yang permai, dengan janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan, sudah kita dengar. Biar itu kita nikmati sebagai orang-orang yang belajar setiap saat untuk menjadi kebanggaan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri dan mengucap syukur atas firman Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Sebagai biji mata Allah sendiri, Tuhan inginkan kita senantiasa dapat dibanggakan Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, menjadi garamnya Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini, karena Tuhan sudah memberikan semuanya itu secara melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Tak akan pujikan pujian, hidupku berharga bagi Allah. Haleluya. Kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Dia tidak pernah menolak kita. Dengan tangannya Dia menerima kita apa adanya kita, asalkan kita mau bertobat, berbalik pada pemelihara jiwa kita, dan tidak melakukan dosa lagi. Haleluya. Yang sudah kami terima.
biar kami tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Karena Kau sudah ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami, segala apapun yang kami perbuat, Tuhan sudah ampuni. Dan kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada yang binasa. Itu luar biasa anugerah bagi kita semua. Maka dari itu Tuhan kami bersyukur. Biarlah mungkin kami dengan kuasa bisa menguasai diri kami masing-masing, meninggalkan kehidupan lama, hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Saat ini seterusnya sampai selama-lamanya, sehingga surga semati bisa kita miliki bersama-sama. Kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, Mbak Yai Tuhan, pakai lebih hadir di dalam pelayanan. Dimanapun saja berada, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati pekerjaan, berkati diri Tuhan, berkati apapun yang diinginkannya, Tuhan yang jadi seorang. Kami percaya Tuhan sudah berkati Ibu Gembala sekeluarga, juga memberkati generasi moyang yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berbuat baik. Dipersilakan hamba-hamba yang bertugas pada malam hari ini mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan urut kerenaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mohon Bapak Eko pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah sampai selesai disampaikannya Tuhan. Sehingga kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuduskan, sucikan, biarlah ini menjadi untuk melebar kerajaan. Berkati pelayan-pelayan-Mu, membantu itu, biarlah Engkau berkati segala kerinduannya terlebih dalam pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Perbaikan gereja atau persembahan juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Nama Tuhan. Ada amin saudara? Haleluya. Nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan, dan terima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah memberikan firman Tuhan kita semua, firman Tuhan yang indah, yang bisa membangun kehidupan kita lebih hari, lebih cinta akan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan.
Biar Tuhan memberkati Ibu Ayu, memberkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, apa yang dirindukannya, yang didumulkannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita patut bersyukur ya. Kita ada di sini, kita tidak di rumah sakit, kita tidak linu-linu, tidak kemeng ya, tidak pusing, tidak asam urat, tidak apapun juga, kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Ada di sini kita memuji membesarkan nama Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Dan minggu depan kita akan berkumpul bersama-sama kembali tempat ini untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat ini di dalam perjamuan kudus ya, besok minggu tanggal 2 November. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang berikutnya, Natal di tempat kita jatuh pada tanggal 14 ya, minggu kedua. Seperti biasa, minggu seperti pada malam hari ini ya, jam 6 kita mulai ibadah Natal di tempat ini. Yang anak-anak kos, kakak-kakak yang kos, adik-adik yang kos ya, kita tunda pulang kita di daerah-daerah masing-masing ya, kita merayakan Natal hari ini. Puji nama Tuhan. Nanti setelah ibadah seperti biasa kita latihan sebentar, Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Leader Singer pelayanannya pada malam hari ini. Di musik Tuhan memberkati, apa yang dikumpulkan dirindukan pasti Tuhan memberkati. LCD sound system Tuhan berkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa.
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di waktu kami susah, di waktu kami sakit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, Dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini, Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami. Dari permulaan pertengahan hingga akhirnya, sebelum kami meninggalkan rumah tempat ini, kami bersatu sehati berdoa buat sidang jemaat yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini dan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, bersatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang kos, yang mencari sekolah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang magang, yang praktek, supaya Tuhan beri kepandaian dan kecerdasan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan mereka boleh lulus dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat persembahan perpuluhan sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru-hara, demo-demo Tuhan Yesus, supaya kami yang beribadah bisa bebas dan leluasa Tuhan seperti kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah. Dan mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini dengan takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Berdoa buat para dokter, para medis, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada dan bertugas, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat kesehatan ibu gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pengerja kami. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat kami, kesehatannya biar sehat Tuhan, panjang umur Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saat yang indah kami nanti berkat yang daripada surga. Sedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Bapak memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
karena aku bingung nanti. Hah? Aku menolak keras berat tapi pergantian diri. Aku karena yang bingung kalau saya tak ganti-ganti. Sing ngendi? Ini ada yang Oh, iki ta. Iya. Oh iya. Coba lihat tak ganti sekarang. Dan ada aku bingung.